Shalom dan selamat malam, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita patut panjatkan kehadirat Tuhan untuk penyertaan dan kasih-Nya yang selalu boleh kita alami dalam sepanjang hidup dan kehidupan kita, khususnya pada hari ini. Mari di tengah-tengah berbagai kesibukan kita dan mungkin keletihan yang kita alami saat ini, kita bersama-sama dengan sukacita di hadapan Tuhan, sehati dalam doa, bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Kelasi 10 Jawa. Mari kita menaikkan pujian syukur kita. Firman Tuhan pada malam hari ini yang akan kita baca, kita dengar, dan kita renungkan terambil dari kitab Yesaya pasal 26 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mari kita berdoa untuk mendengar dan merenungkan firman-Nya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur malam ini kembali kami sehati dalam doa. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau senantiasa mau menuntun kami, mau memberkati kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua dan tuntun kami ya Roh Kudus dalam memahami akan kehendak-Mu pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu di dalam memberitakannya ya Tuhan, agar baik kami yang mendengar maupun kami yang memberitakannya sama-sama beroleh berkat di dalam dan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga. Berfirmanlah, kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yesaya 26 ayat 1-6. Begini firman Tuhan. Nyanyian pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat, untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi. Kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya lah sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus,
Tema renungan kita malam ini, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Satu nats dalam pembacaan kita tadi pada ayat 3 Yesaya pasal 26. Ada satu kisah yang mungkin sudah pernah kita dengar, bagaimana seorang kaisar mengadakan sebuah lomba lukis dengan judul atau tema damai. Nah, ratusan pelukis mengirimkan hasil karya mereka. Dan kaisar mulai memeriksa lukisan itu satu persatu. Dan ternyata hanya ada 2 yang sangat ia sukai. Satu lukisan menggambarkan danau yang tenang. Seperti cermin yang sempurna merefleksikan gunung-gunung yang menjulang tinggi dan damai di sekitarnya. Di atasnya ada langit biru dengan awan putih yang halus. Semua orang yang melihat lukisan tersebut sependapat kalau lukisan itu adalah gambar kedamaian yang sempurna. Lukisan inilah yang pasti mendapatkan juara dalam perlombaan ini. Ada lukisan yang kedua juga menggambarkan pegunungan. Tetapi pegunungan dengan batu yang kasar dan gersang. Berlatar belakang langit yang marah, hujan turun dengan lebat, dan petir yang menyambar-nyambar. Nah, di bawah gunung itu jatuh air terjun. Lukisan ini sama sekali jauh dari ide tentang damai tentunya. Namun jika dilihat lebih dekat, lukisan itu, di balik air terjun ada semak kecil yang tumbuh di celah batu. Di semak-semak itu seekor induk burung membangun sarangnya. Di sana, di tengah gemuruh air yang mengamuk, hujan deras, langit yang gelap, dan angin yang bertiup kencang, di pegunungan yang terjal dan gundul itu, seekor induk burung di atas sarang telurnya dalam kedamaian yang sempurna. Nah, saudara-saudara, manakah menurut kita lukisan yang patut mendapatkan juara itu? Nah, saudara-saudara, saat Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu, dalam beberapa catatan kitab Injil, kita mendapati ada beberapa kali Yesus menyampaikan dan menegaskan itu di hadapan murid-muridnya. Baik ketika ia memberitahukan tentang penderitaannya yang akan dialaminya, bahkan ketika ia bangkit dari antara orang mati, ia datang menjumpai murid-muridnya. Nah, menarik saudara-saudara yang kekasih, pernyataan Yesus tentang damai sejahtera itu disampaikan kepada murid-muridnya di tengah kegelisahan, di tengah kegundahan, di tengah ketakutan yang dialami oleh mereka. Artinya bahwa ketika Yesus menyatakan damai sejahtera itu tidak dalam suasana yang aman dan tentram atau tenang, tapi di tengah-tengah kekalutan dan kegelisahan dan ketakutan yang dialami oleh murid-muridnya. Jadi Yesus ketika menyatakan damai sejahtera itu, ia tidak sedang membicarakan damai sejahtera di mana situasi aman. Kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita, Yesus menyatakan damai sejahtera itu tidak di tengah-tengah tagihan-tagihan yang mungkin sudah kita bayar karena kita memiliki kredit, atau semua kebutuhan kita terpenuhi. Pernyataan damai sejahtera itu tidak dinyatakan Yesus di tengah-tengah situasi dan keadaan yang tidak bersahabat dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kelemahan atau sakit kita, kedamaian yang Kristus berikan sepenuhnya memuaskan pikiran, hati, dan tubuh serta jiwa kita. Karena kita mengetahui bahwa apapun yang terjadi, kita berada dalam pemeliharaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kedamaian bukanlah sesuatu yang bergantung pada lingkungan yang tenang, dengan kombinasi faktor-faktor yang sempurna di sekeliling kita, di mana tidak ada gangguan atau ancaman yang mengejutkan.
Kita tidak pernah bisa menghindari memang yang namanya perselisihan atau masalah di sekeliling kita dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita menaruh pikiran kita kepada Allah, kita bisa menemukan damai sejahtera sempurna di tengah huru hara sekalipun. Saudara-saudaraku yang kekasih, kedamaian bisa didapatkan di mana saja dan kapan saja. Asalkan kita bersandar pada janji Tuhan yang memberi harapan yang kita butuhkan dan tetap fokus pada kesetiaannya dan bukan pada keadaan kita, bukan pada masalah kita. Salah satu cara mengidentifikasi bahwa kita benar-benar menaruh kepercayaan kepada Tuhan adalah saat kita mengalami kedamaian yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran kita, meskipun di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang sulit yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah janji Tuhan itu meyakinkan kita setiap hari. Seperti kata firman-Nya malam ini, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Mari kita senantiasa meneguhkan hati kita, memohon tuntunan Roh Kudus untuk mendapatkan kekuatan dan tetap percaya hanya kepada Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin firman-Nya. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Bagimulah hormat pujian dan kemuliaan-Nya Tuhan. Kami bersyukur malam ini atas persekutuan yang boleh kami alami bersama dengan Tuhan dan juga dengan seluruh saudara-saudara seiman. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi bahagian kami.
Kami meyakini bahwa sumber damai sejahtera yang sejati itu hanya daripada-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, meskipun di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit, ada masalah, ada kelemahan, ada beban-beban kehidupan yang kami alami dalam hidup ini. Engkau menjaga kami Tuhan, karena kami percaya kepada-Mu. Dan dengan damai sejahtera-Mu itu, Engkau menjaminkan sukacita dalam kehidupan kami. Berkati kami semua dalam menjalani hidup dan kehidupan kami setiap hari. Baik dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, maupun dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Dalam berbagai harapan, kerinduan, dan perjuangan-perjuangan dalam hidup ini. Dan juga di tengah-tengah kelemahan dan sakit yang dialami oleh saudara-saudara kami yakin dan percaya Engkau menjaga mereka Tuhan dengan damai sejahtera-Mu. Karena hanya kepada-Mu lah kami menaruh percaya dan keyakinan kami. Berkati Tuhan hidup dan kehidupan akan bangsa dan negara kami di dalam menghadapi pandemik ini. Upaya pemerintah kami dalam melaksanakan vaksinasi bagi seluruh masyarakat. Agar kiranya ya Tuhan, kehidupan bangsa dan negara kami ini dikuatkan dalam menghadapi pandemik ini. Berkati kami semua dalam melalui malam ini, dalam waktu istirahat tidur malam kami. Ada kelemahan dan keletihan yang kami alami Tuhan, pulihkanlah dengan semangat yang baru daripada-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian dalam ibadah-ibadah sehati dalam doa dalam sepekan ini. Kami datang berdoa, kami datang bersyukur di dalam nama Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan untuk persekutuan sehari dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersama-samaan kita senantiasa. Kita yakin dan percaya firman Tuhan yang telah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Tetap semangat. Salam sehat bagi kita semua. Shalom dan Bongi Melo.